sini. Ayo duduk dulu. Sampai tasnya. Astagfirullahaladzim. Itu tadi minta digunting tadi. Pemesan dengan aku minta gunting rambut nih. Nah, aku minta dulu. Ayo. Masak itu deh, dulu dah. Berapa bulan tadi? Ini pula, dan pangeran gue ini. Jangan pula, protek napanya, bibirnya yakis. Benar tuh. Loh, panas pula, ya Allah. Nggak itu tadi lah, guntingnya. Aduh, bedak. Oh, itu buka pintunya. Aduh, pecah kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada di rumah. Ya, aku tidak teringat tuh ya, tidak teringat lagi. Tidak gunting juga tadi. Oh, la ilaha illallah. Lupa maklum bela tua kan. Ada gunting. Tajam aku. Coba gunting itu dulu cak tadi. Coba aku nerai guntingnya. Paling jadi batok kelapo kalau begini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, keras rambut wak nih, Pak. Makan nggak? Mau makan juga. Jangan dilaguyur-guyur ke bayi, Mat. Aduh, ada kali diudit. Belum. Udit belum ada, belum terklik. Aku kemarin tuh dengan udit ada teguran. Untung kemarin tuh aku bertemu di Ustad. Jadi dia didamai ke Ustad. Tidak, bukan didamai ke Ustad. Aku dulu ini nasihatnya di jalan. Jadi Ustad itu jangan tidak berteguran, tidak boleh tidak berteguran pun lebih dari 3 hari. Lah haram aja di Ustad itu. Iya. Aku yang ngeri ini yang dua. Walaupun salah satu sholat tidak terangkat tuh katanya, itulah penyebabnya. Tidak terangkat dari walaupun cuma sejengkal di Ustad itu. Aku teringat nih dia ngomong, dia mau kasih nih anakku dia ngomong Ustad itu. Tidak boleh rupanya kita tidak berteguran berbalas sama muslim tuh, apalagi berdulur itu. Sholat kita tidak terangkat sampai kita saling memaaf ke Ustad itu. Kemarin tuh itulah ini matiku dosa besar berarti kan. Tertunda mati. Mati di waktu itu tidak bertobat. Sama-sama masuk neraka loh. Itu yang ngeri itu. Alhamdulillah aku jenguk kemarin tuh Dit. Mana ini bertemu lagi. Kemana be Ustadz belum datang ini. Biasanya ada beliau itu. Iya, gelak ada mampir. Dia datang lagi. Tuh hampir ke pulau kita agak bergesa. Udah menanya-nanya pula. Iya. Nah, panjang umur Ustadz dia ngomong Pak. Aduh dia. Cek gaya. Diam begitu cak tak tahu be. Iya. Hai. Cek gaya nih. Apa digunting zaitun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jauh ini Mang. Ini nah kan lagi ngunting kan. Oh iya. Acak Mang ngunting berarti. Acak kan aku nih dikit-dikit ngunting cuman enggak perlu bacanya, tokat-tokat jadi. Iya. Jadi lah pula malah bacanya itu. Kapan-kapan aku minta gunting pula kali. Gunting beliau ini aku tuh nyerita yang kemarin tuh Nathan. Kemarin tuh kan yang aku dengan Udit dapat teguran, aku ngomong ke untung nasihat Ustad. Ya apa pula nyerita ke kawan memang. Tidak boleh pula tan ngomong dari jauh macam ini. Nyerita ke rumah tan aku tidak ada ngatu dia dah. Iya, tidak boleh. Tapi kan yang pertama dia tidak kedengaran tan. Tidak kebakaran dia marah. Masih tetap sama baik lah. Tidak bosok lah. Aku masih. Itu sama baca ngumpat ke gitu. Oh, masih tidak boleh kan. Sama baca yang dijelaskan dalam surah Al-Humazah. Oh, ada di surah Al-Humazah. Ya, yang awalnya wailul itu nah. Wailul yo. Nah, itu apa ancamannya bagi kita yang ngumpat mencela, ditekung dari jauh. Iya, di dalam surah Al-Humazah itu dijelaskan di dalam firman Allah, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah, dan celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa addadah,
dan orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja. Itu dua golongan itu celaka. Selanjutnya yahsabu annama lahu ahladah. Mereka mengira harta mereka itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Ngeri. Itu masih belum cukup di situ, Mang. Ngeri, Mak, ya. Masih panjang lagi surah Al-Humazah ini. Yang ngeri, allati tattali'u 'alal afidah. Itu yang paling ngeri, yang membakar sampai ke hati. Dari jasad kita sampai hati kita dibakar. Saking dahsyatnya siksaan bagi para pengumpat dan pencela, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja. Jadi ngerinya membakar sampai ke hati, woi mati. Jadi jangan lagi kamu berdua itu masih belum. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi api itu tutup habis, tidak kasih tempat keluar. Api itu cuman khusus bakar diri kita dewek. Masih belum. Fi amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Lah, jadi berhati-hati, Mang. Itu dosa besar bagi para pengumpat dan pencela. Ngeri, Mak, ya. Ngeri ya. Alangkah besar dosa. Iya, ngeri, aku udah ngeri. Jadi kalau bisa jangan sampai kita ngumpat mencela. Iya. Ya cuman kita kan nggak tahu, kita wong awam. Iya, kita tidak tahu, nggak tahu apa-apa. Mudah-mudahan deh malah tahu ini lah Ustaz omong kan ini baca jadi wawasan untuk kita ya. Berarti kita tuh waspada sebenarnya kan. Nggak tahu penerangan dari Pak Ustaz. Ngeri aku. Merinding tuh kok. Astagfirullahaladzim. Iya, ngeri nih anakku, udah ngeri itulah. Membaca jangan nak ngecek wong dari jauh tuh, nggak ngumpat ke wong. Sudah tuh di dalam surah lain juga banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antaranya di dalam surah Al-Hujurat mulai dari ayat 11 sampai ayat 12. Jadi di dalam surah Al-Hujurat itu ayat-ayat itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Rata-rata itu kalau dari awal. Jadi dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Mulai dari surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 itu yang paling ngeri itu di ayat 12. Di ayat 12 itu Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Itu kata Allah. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjingkan sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Nah, yang ini yang paling ngeri, Mang. Itu berarti kita orang yang berprasangka, terus mencari-cari kesalahan orang lain, terus menggunjingkan orang lain sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ngeri gitu. Masih belum selesai. Nah, kita memakan bangkai, makan daging saudara kita sendiri itu tentu kita merasa jijik. Pasti jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Jadi kita bertaubat, dengan itu insya Allah Allah ampuni. Jadi kalau baca usaha ke jangan sampai. Jadi banyak nian, hati-hati yang ngeri aku. Merinding tuh kok. Untung kita bertemu dengan Ustadz tadi baca tahu ilmunya ya. Itu masih belum, Mang. Masih banyak di hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai kata Rasulullah, cukuplah bagi seseorang itu berbuat keburukan jika dia telah merendahkan orang lain. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, itu mengatakan bahwa sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufar. Itu kata Rasulullah SAW, mencela sesama muslim itu kefasikan, dan memerangi sesama muslim itu adalah merupakan kekufuran yang luar biasa. Jadi tidak boleh nian gitu atau ke sesama muslim itu. Jadi hati-hati, Mang. Nah, ini ngapa dia tinggal sebelah ini, baru sebelah ini masih tokak rupanya. Wah, tidak kesadaran aku bercerita dengan Ustaz tadi. Woi dah. Nah iyo ai. Lagi tokak itu nih guys aku. Aduh, Mang Es. Sudah selesai, aku nak balik. Ya mudah-mudahan dia baca bermanfaat. Sudah jangan lagi gak baiknya ngomong dari jauh tuh. Yo.
walaupun dari depan lah jangan pura orang sakit hati. Itulah tadi penjelasannya. Jadi kita ngerinya tentang itu. Ya sudah, aku nak balik Mang Es. Oh iyalah Tat, terima kasih banyak Tat kami Tat. Aku nih kaki agak tokak muak pula kepala orang ini. Terima kasih banyak. Dan injak kami nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini enceng ini nah. Itunya nih. Ah,